Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmawati dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan mengerjakan tugas biologi tentang virus corona. Virus corona. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Coronavirus merupakan virus RNA, artinya dia terbentuknya dari bahan dasar RNA saja. Coronavirus berasal dari bahasa Latin yang artinya crow atau mahkota. Jadi bentuknya itu kayak balon yang dipenuhi sepik-sepik kayak mahkota. Sepik-sepik ini digunakan buat nempel dan nyerang inangnya. Sepik ini disusun oleh glikoprotein. Nah, disinilah kelemahan virus ini. Lapisan glikoprotein mudah hancur sama disinfektan, pelarut lemak, dan deterjen. Jadi, walaupun virus ini bisa menyebar dengan cepat, kita juga bisa mengurangi jumlahan dengan ketiga bahan. Makanya sering-sering mencuci tangan dengan sabun ya. Asal-usul virus corona. Sebenarnya virus corona itu ada banyak jenisnya, yang bikin pandemi sekarang ini cuma salah satu jenis saja. Virus corona banyak ditemui di hewan. Kadang virus corona yang menginfeksi hewan bisa menular ke manusia. Virus corona yang menyerang ke manusia pertama kali diidentifikasi di pertengahan tahun 1960-an. Sejak itu sudah terdapat beberapa virus corona yang cukup heboh di seluruh dunia. Contohnya, di tahun 2003 ada virus SARS-CoV, jenis coronavirus yang diyakini dan yang ditulari oleh musang ke manusia. Dan di tahun 2012 ada MERS-CoV yang ditulari dari unta ke manusia. Virus influenza ya juga sama, yang tadinya nyerang unggas bisa pindah ke manusia, terus dari manusia pindah lagi ke manusia lain. Sementara virus corona yang baru ditemui di Cina kabarnya ditulari sama ular kelelawar. Jenis virus corona inilah yang dinamai SARS-CoV-2 alias Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus dinamai itu karena virusnya menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan manusia dan penyakitnya dinamai COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum itu yaitu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kadang sebagian mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Kadang orang yang terinfeksi gak ngerasain gejalanya dan tetap merasa sehat sampai sembuh. Dari data WHO, ternyata sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa harus perawatan khusus. Tapi sekitar 1-6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas sampai gangguan pneumonia yang bisa berujung ke kematian. Agar terhindar dari virus corona, COVID-19 menyebar dari orang yang sudah terinfeksi. Penularannya bisa lewat percikan-percikan tubuh, hidung, dan mulut yang keluar lewat batuk dan bersin, atau bahkan hembusan napas si penderita. Kalau percikan-percikan tersebut mendarat di benda, misalnya di gagang pintu, virusnya bisa bertahan sampai beberapa jam, bahkan beberapa hari.
Dan kalau gagang pintu disentuh oleh orang sehat, habis itu menyentuh mata, hidung, dan mulut, virusnya bisa berpindah masuk ke tubuhnya dan nempel di orang tersebut. Nah, makanya kamu harus sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer setelah bepergian keluar rumah dan sebelum makan. Terus sebaiknya jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang lagi batuk atau bersin. Kalau kebetulan kamu yang lagi batuk, kamu harus tutup mulut kamu saat batuk dan siku yang terlipat atau ditutup dengan tisu. Jangan dengan telapak tangan karena habis itu biasanya kamu akan menyentuh ke benda lainnya. Kalau mau lebih aman dianjurkan pakai masker. Hindari juga tempat yang rame. Jangan menonton konser dulu, mending di rumah aja. Kalau gak penting banget, jangan pergi ke tempat keramaian. Tujuannya untuk mengurangi pergerakan orang-orang biar orang yang udah terinfeksi COVID-19 itu tidak boleh melakukan kontrak bersama orang yang belum terinfeksi. Jadi, kalau terjangkit dan sakit semua, tidak sakit barengan. Makin bahaya loh kalau penderitanya barengan dalam jumlah yang banyak. Fasilitas rumah sakit belum tentu bisa semuanya kalau yang bisa kehandal sama tenaga kesehatan. Ini yang bahaya kecil, kemungkinan selamat kalau tiba-tiba keadaannya kritis. Ini yang terjadi di Wuhan, Italia, dan Iran. Walaupun begitu, kamu jangan terlalu panik. Ini mirip wabah virus sebelumnya, kayak penyakit SARS dan MERS. Suatu saat akan berhenti karena orang-orang udah punya ilmuwan sama virus ini. Yang penting kita kurangi penyebarannya. Dengan begitu rumah sakit cukup menampung orang yang sakit dan ditangani oleh tenaga medis. Jangan terlalu panik, tapi tetap waspada dengan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Makan makanan yang bergizi, tidak yang cukup. Kalau bisa minum vitamin C dan D buat ningkatin imunitas tubuh. Dan yang paling penting, cuci tangan secara teratur dan menyeluruh menggunakan air bersih dan memakai sabun. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.